Meskipun dia berasal dari Akademi Shrek, Huo Yuhao masih ragu sedikit setelah dia melihat makhluk jiwa ini. Dia dengan cepat mencoba mengingat semua yang telah dia pelajari untuk mengenali apa makhluk buas ini. Ini adalah Devouring Dragon, yang juga dikenal sebagai Mini Tyrant Dragon. Tyrant Dragon dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara naga bumi. Naga Tyrant yang dewasa akan tumbuh setinggi lebih dari 15 meter. Di atas budidaya 10.000 tahun, mereka bahkan bisa mencapai lebih dari 30 meter. Mereka pasti dianggap sebagai salah satu binatang jiwa terbesar. Serangan fisik dan pertahanan mereka juga sangat kuat, dan mereka bisa dibandingkan dengan naga raksasa sejati. Namun, Tyrant Dragon tidak mahir dalam serangan jarak jauh. Kemampuan fisik mereka yang luar biasa juga membatasi mereka dalam aspek lain. Devouring Dragon di depan Huo Yuhao ini sangat mirip dengan Tyrant Dragon dalam hal penampilannya. Namun, mudah untuk membedakan mereka dari ukuran mereka. Devouring Dragon juga sangat bagus dalam pertahanan, tetapi itu berbeda dari Tyrant Dragon dalam arti bahwa keterampilan jiwanya yang bawaan sangat mendominasi. Keterampilan jiwa bawaannya disebut Devouring Heaven and Earth. Itu haus darah bawaan, itu bisa memulihkan energinya dan berevolusi dengan melahap musuhnya setelah membunuhnya. Bahkan di dunia binatang buas, Devouring Dragon tidak terlalu populer. Itu karena mereka terlalu brutal. Di mata naga Devouring, setiap makhluk hanyalah target untuk membunuh dan melahap. Tidak masalah apakah seseorang adalah binatang buas atau manusia, atau apakah seseorang adalah lawan yang kuat. Itu hanya akan berhenti mengamuk setelah membunuh dan mengisi perutnya. Setelah ini, itu akan memasuki tidur nyenyak. Devouring Dragon tumbuh jauh lebih cepat daripada binatang jiwa biasa. Secara umum, mereka hanya membutuhkan 1000 tahun untuk mencapai budidaya 10.000 tahun jiwa buas biasa. Namun, mereka biasanya terbunuh ketika mereka bertemu lawan yang lebih kuat karena haus darah mereka. Terlepas dari Devouring Dragon, ada juga tipe lain dari Soul yang mengandalkan kekuatan melahap musuh mereka untuk berevolusi. Salah satu yang paling terkenal dan terkuat di antara ini adalah Dark Demon Evil Tiger. Hanya saja Dark Demon Evil Tiger memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, sedangkan kecerdasan Devouring Dragon biasanya sangat terbatas, dan mengandalkan nalurinya untuk membunuh. Akibatnya, Devouring Dragon dianggap lebih rendah dari Dark Demon Evil Tigers. Devouring Dragon ini bisa dianggap cukup besar. Dari warna sisiknya hingga panjang ekornya, mudah untuk mengatakan bahwa itu adalah naga melahap dengan budidaya di kurung 10.000 tahun. Adapun budidaya spesifiknya, kira-kira antara 10.000 dan 20.000 tahun. Pada tingkat seperti itu, kemampuan naga pemangsa agak menakutkan. Namun, naga ini tampaknya terhuyung ke depan saat maju. Sisi-sisi tubuhnya memiliki bekas luka bakar yang jelas, dan juga terlihat sangat panik. Jelas, apapun yang mengejar itu harus menjadi sesuatu yang lebih kuat. Sinar merah yang kuat ditembakkan dari belakangnya pada saat ini. Sinar merah ini sangat tebal, setidaknya selebar 1 meter. Dimanapun itu berlalu, semua rintangan langsung berubah menjadi abu terbang. The Devouring Dragon jelas bisa merasakan ancaman terhadap nyawanya, dan maju ke depan dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, semua sisiknya berdiri di ujung, dan lapisan cahaya biru gelap dilepaskan dari tubuhnya, membentuk penghalang pelindung. Sinar lampu merah datang terlalu cepat, dan juga menutupi area yang luas. Sementara Devouring Dragon ini bereaksi dengan sangat cepat, itu masih membutuhkan serangan merumput. Saat cahaya biru gelapnya menyentuh sinar merah ini, pelindung cahaya pelindung terdistorsi dengan cepat, dan mulai bergelombang. Setelah ini, itu meledak seperti gelembung, dan lampu merah yang tersisa menyapu melewati punggung Devouring Dragon. Segumpal asap segera meledak. Devouring Dragon ini menjerit kesakitan dan berguling-guling di tanah sebelum melompat lagi. Kali ini, ia berbalik dan mengangkat kepalanya. Saat ia membuka mulutnya yang berdarah, ia meraung marah ke langit. Tampaknya tahu bahwa itu tidak bisa melarikan diri. Dari sikapnya, jelas bahwa ia siap untuk mati-matian dan mempertaruhkan nyawanya. Bola gas biru tua langsung terbentuk di mulutnya, dan pusat bola gas ini berwarna hitam pekat. Itu adalah keterampilan jiwa bawaannya, Devouring Heaven and Earth.
Dalam sebuah wilayah yang mencakup 100 meter, semuanya berubah menjadi gelap mengerikan, dan kekuatan melahap yang mengerikan mengubah semua kehidupan di wilayah ini menjadi abu. Energi mereka habis tanpa peduli apakah mereka cacing atau tanaman. Bagian terkuat dari surga dan bumi Devouring Dragon Devouring ini adalah serangannya. Hanya dengan keterampilan jiwa bawaan ini dan kekuatan fisiknya yang luar biasa, naga pemangsa mampu mendapatkan keuntungan absolut di depan sebagian besar makhluk jiwa. Huo Yuhao merasa tak berdaya sekarang. Sama seperti naga penyerang ini menyerang, Huo Yuhao segera diselimuti oleh surga dan bumi penyelamatnya, karena ia hanya beberapa puluh meter jauhnya. Huo Yuhao hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah menjadi sangat dingin, dan kekuatan aneh dengan gila-gilaan menyedot energi hidupnya. Rasanya seperti tulang dan dagingnya akan terkoyak, dan seluruh tubuhnya akan hancur menjadi bubuk. Tentu saja, perasaan ini hanya berlangsung sesaat sebelum berakhir. Imitasi Huo Yuhao dinonaktifkan, dan lapisan emas mengisolasi aura yang mengerikan dan melahap itu. Tentu saja, Huo Yuhao juga mengungkapkan dirinya dari keadaannya yang tidak terlihat. Peniruannya bukan keterampilan menyeluruh. Terhadap bidang keterampilan efek seperti itu, dia akhirnya masih harus mengungkapkan dirinya. Huo Yuhao merasa sedikit tertekan. Apa yang sedang terjadi? Saya hanya mencoba menonton pertarungan yang intens ini, tetapi saya diseret sekarang. Saat cahaya redup menyala, Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia segera melompat ke udara dan melayang kembali seperti kepingan salju. Harapan terbesarnya adalah bahwa dua makhluk jiwa ini tidak memperhatikannya, dan akan melanjutkan pertarungan mereka. Inilah sebabnya dia mencoba yang terbaik untuk menarik kembali auranya dan menekan kehadirannya. Namun, sangat disayangkan bahwa makhluk jiwa paling sensitif terhadap manusia. Sama seperti Huo Yuhao mengungkapkan dirinya, jeritan menusuk bergema di udara. Dia juga akhirnya melihat sosok binatang jiwa kedua yang telah melepaskan sinar merah sebelumnya. Jiwa binatang ini memiliki penampilan yang sangat aneh. Itu melayang di udara, dan tampak seperti balon. Sangat disayangkan bahwa itu bukan balon, tetapi mata merah besar yang terletak 1 meter. Ada sekelompok garis-garis coklat di sekitar mata besar ini, dan ada 6 tentakel yang terkulai ke tanah, yang menopangnya di udara. Saat tentakel ini menyeret mata, mereka meninggalkan parit busuk di belakangnya. Dari 6 tentakel ini, 3 berwarna hijau, sementara 3 lainnya berwarna merah, dan mereka jelas terpisah. Ketika itu muncul, itu sudah menatap Huo Yuhao. Mata jahat. Sementara itu tidak mudah mengidentifikasi naga melahap, itu jauh lebih mudah mengidentifikasi makhluk jiwa ini. Itu karena itu adalah target Huo Yuhao dalam perjalanannya ke hutan ini. Namun, Huo Yuhao sedikit tertekan, karena Evileye ini bukan jenis binatang roh yang murni spiritual meskipun tampaknya sudah sekuat raja yang berdaulat. Tampaknya merupakan campuran dari berbagai jenis. Ketika dia berada di Akademi Shrek, ada pelajaran khusus yang diajarkan tentang Evileyes. Tidak semua Evileye memiliki kemampuan yang sama. Ada berbagai jenis Evileyes. Di antara spesies Evileye, mereka yang memiliki kemampuan lebih sedikit sebenarnya lebih kuat. Ini berarti bahwa semakin sedikit keterampilan jiwa bawaan yang mereka miliki, semakin besar kemampuan mereka. Evileye Tyrant King hanya memiliki satu tipe elemen, spiritual. Itu bisa menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan spiritual yang sangat besar. Selain itu, area yang bisa diliputi dengan serangannya menakutkan, bahkan melebihi Dewa Bis di Tian. Saat ini, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa Evileye ini memiliki setidaknya 3 elemen berbeda dari serangan yang telah dilepaskan sebelumnya dan dari warna tentakelnya. Itu adalah tipe spiritual, tipe api dan tipe korosif. Tentakel merahnya adalah tipe api sementara, tentakel hijaunya adalah tipe korosif. Seiring dengan mata merah besar yang menyala-nyala yang dimilikinya, jelaslah bahwa api adalah elemen utamanya. Evileye dengan budidaya melebihi 10.000 tahun dapat dianggap sebagai Evileye Tyrant. Evileye Tyrant ini sangat cocok dengan namanya. Namun, sangat disayangkan bahwa bukan itu yang dibutuhkan Huo Yuhao saat ini. Huo Yuhao membutuhkan Evileye tipe spiritual murni.
Ini berarti bahwa itu pasti Evilleye yang memiliki bakat bawaan yang sama dengan Evilleye Tyrant King, atau yang sebagian besar tipe spiritual dan memiliki tipe elemen tambahan lainnya. Yang terbaik adalah jika memiliki unsur-unsur lain sesedikit mungkin. Cerita itu sebelumnya dirilis oleh Fury Evil Tyrant ini. Mulutnya ada di belakang muridnya. Saat menjerit, itu juga melayang ke depan lebih cepat. Yang aneh adalah bahwa naga melahap yang akan melawannya sebelumnya juga berbalik dan menghadapi Huo Yuhao dengan mulut terbuka lebar. Tentunya bukan. Mereka telah beralih dari musuh ke teman dalam waktu yang begitu singkat, dan apakah memperlakukan saya sebagai target bersama? Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan juga turun ke tanah. Setelah ini, dia melihat bahwa mata Fury Evil Tyrant menjadi cerah. Cincin dengan pola aneh yang aneh mulai menyebar darinya. Seolah-olah garis-garis coklat di sekitarnya telah berubah menjadi ilusi. Segala sesuatu di dalam wilayah yang membentang berdiameter beberapa ratus meter mulai berubah. Ini adalah keterampilan jiwa bawaan dari Evilleye, Spiritual Force Field. Siapapun yang kekuatan spiritualnya lebih lemah akan ditekan. Bergantung pada kultivasi dan kekuatan spiritual seseorang, ia akan mengalami intensitas yang berbeda dari pusing, kebodohan, keletihan, kesedihan, kelemahan, dan kondisi lainnya. Ini juga salah satu keterampilan pengendalian kerumunan terbaik yang mampu dimiliki Evilleyes. Ada desas-desus bahwa Spiritual Force Field Evil Emperor dapat mencakup wilayah yang membentang 30 km. Sederhananya, dia bisa menutupi setengah dari Radiant City. Ketika Fury Evil Tyrant ini melepaskan Spiritual Force Field-nya, Devouring Dragon menyerang Huo Yuhao. Saat itu membuka mulutnya lebar-lebar, seberkas cahaya hitam yang bersinar biru gelap di tepi menembak ke arah Huo Yuhao. Itu adalah surga dan bumi yang memuaskan. Tidak hanya dua makhluk jiwa ini berdamai, tetapi mereka bahkan mencapai kesepakatan untuk menyerang Huo Yuhao bersama dalam waktu yang singkat. Mereka juga berkoordinasi dengan baik. Jika itu adalah seorang kaisar jiwa biasa, dia tidak akan merasa nyaman menghadapi medan kekuatan spiritual jahat api ini bahkan jika dia tidak sepenuhnya ditekan. Sayang sekali bahwa Tyrant berapi-api ini menghadapi Huo Yuhao, mata Asura yang kekuatan rohaninya jauh melebihi kekuatan jiwanya dan sudah pada standar Douluo berjudul. Sorot mata Huo Yuhao sangat dingin. Penampilannya yang teguh sama sekali tidak goyah bahkan terhadap kendali Spiritual Force Field Fury Evil Tyrant. Karena kalian berdua sedang mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Huo Yuhao tidak repot-repot dengan Devouring Dragon yang telah melepaskan surga dan bumi Devouring padanya. Dia lebih fokus pada Fury Evil Tyrant. Tiba-tiba, matanya berubah menjadi emas keunguan. Ya, matanya telah berubah menjadi emas keunguan yang benar-benar transparan. Segala sesuatu di sekitar mereka tampaknya melambat, dan Spiritual Force Field Fury Evil Tyrant tiba-tiba berhenti. Seolah-olah ruang di sekitarnya telah langsung dikunci. Rohani, shock. Huo Yuhao berdiri diam di tempat dan mengucapkan setiap kata dengan jeda di antaranya. Saat dia berbicara, mata api iblis berapi-api tampak dalam linglung, sedangkan naga Devouring terus melepaskan surga dan bumi Devouringnya. Namun, itu tersebar di tengah-tengah udara yang terdistorsi. Cincin cahaya keunguan mulai menyebar dari kepala Huo Yuhao. Lebih tepatnya, itu menyebar ke dua makhluk jiwa dalam bentuk kipas. Udara diterangi dengan warna yang sama dengan cahaya emas keunguan ini berlalu. The Devouring Dragon yang sedang mengisi di depan tiba-tiba menegang dan langsung linglung. Pandangan haus darah dan gila di matanya berbalik diam. Mengikuti ini, matanya redup. Mata, hidung, mulut, dan telinganya mulai menyemburkan darah putih kemerahan. Kepalanya tidak pecah terlepas dari ledakan, tetapi otak dan jiwanya dihancurkan di bawah efek shock spiritual Huo Yuhao yang menakutkan. Cahaya keunguan emas terus menyebar. Ketika mendarat di Fury Evil Tyrant, matanya tiba-tiba berubah menjadi emas keunguan, dan ada pandangan heran di dalamnya. Namun, cincin cahaya merah, hijau dan emas melonjak dari matanya, mencoba untuk melawan kekuatan shock spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao mendengus dingin. Dia segera menarik shock spiritualnya sebelum memfokuskan semuanya pada Fury Evil Tyrant. Tiba-tiba, semua lampu yang menahan shock spiritual miliknya dihancurkan.
Mata api iblis yang berapi-api mulai bersinar terang dengan cahaya keunguan. Detik berikutnya, ledakan lain terjadi. Dua cincin jiwa hitam naik berturut-turut, berkedip di udara. Huo Yuhao tampaknya memiliki kekuatan hisap tak terlihat yang memandu dua cincin jiwa itu ke arahnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan mencemooh dan melambaikan tangan kanannya, membubarkan dua cincin jiwa hitam ini yang diinginkan sebagian besar tuan jiwa. Awalnya, dia tidak ingin membunuh binatang jiwa. Demi Kiwer, dia tidak ingin melakukan terlalu banyak dosa. Namun, kedua binatang buas itu telah menyerangnya dengan sekuat tenaga segera setelah mereka menemukannya. Huo Yuhao dalam kesedihan dan kesakitan karena kematian Kiwer. Saat dia melepaskan kemampuannya, dia segera membunuh lawan-lawannya. Namun, dia tidak berharap kekuatan spiritualnya menjadi begitu kuat saat ini. Dia tidak bergeser dari posisinya sama sekali. Dengan hanya menggunakan cincin jiwa pertama dari mata rohnya, ia melepaskan domain interferensi spiritual dan syok spiritual untuk membunuh dua binatang buas jiwa yang dianggap sebagai beberapa dari 10.000 tahun jiwa-jiwa terkuat yang ada. Standar apa yang telah dicapai kekuatan spiritualku? Huo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak terlalu bahagia sekarang hanya karena penanaman spiritualnya sangat kuat. Kekuatan-kekuatan spiritualnya juga telah membantu meningkatkan kemampuannya secara keseluruhan ke standar yang dia juga tidak jelas. Ini juga berarti mendapatkan cincin jiwa ketujuh akan jauh lebih sulit dari yang diharapkan. Itu pasti tidak akan mudah untuk menemukan cincin jiwa yang cocok untuk menjadi cincin jiwa ketujuh. Kultivasi spiritualnya terlalu kuat. Jika dia hanya menemukan cincin jiwa untuk menjadi sage jiwa, itu tidak akan bermanfaat bagi perkembangan masa depannya. Haruskah saya benar-benar bergerak pada Evilleye Tyrant 100.000 tahun? Namun, bisakah saya melawan Evilleye Tyrant dari kultivasi itu? Oh, saat Huo Yuhao merenungkan, dia tiba-tiba merasakan jejak aneh aura spiritual muncul di depannya. Setelah ini, dia langsung berbalik dan menghilang. Aura spiritual ini berasal dari Fury Evil Tyrant yang baru saja dia bunuh. Saat sosoknya melintas, Huo Yuhao segera datang ke posisi di mana Fury Evil Tyrant hancur berantakan. Dia melihat entitas kristal berbentuk berlian di tanah. Entitas kristal ini berwarna merah tua, dan ada pola bunga kehijauan di atasnya. Apa ini? Apakah ini inti kristal dari tiruan jahat api ini? Aura spiritual yang dilepaskannya tampaknya berasal dari ini. Jangan bilang ini semangatnya. Evilleyes milik benua matahari bulan. Akibatnya, Akademi Shrek tidak memiliki banyak informasi tentang mereka. Paling-paling, hanya beberapa Evilleyes biasa dengan penanaman 100 tahun atau ribuan tahun terbunuh dan dicatat di Akademi. Tidak ada informasi tentang Evilleye Tyrants 10.000 tahun. Huo Yuhao berjongkok dan mengambil entitas kristal. Dia menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya dan segera menemukan bahwa ada sisa-sisa kekuatan spiritual dalam entitas kristal ini. Dia segera tercerahkan. Sepertinya roh Evilleyes akan meningkat ketika mereka mencapai kultivasi tertentu sebelum membentuk kristal seperti itu. Setelah ini, asal-usul spiritual Evilleyes ini akan disembunyikan dalam kristal seperti itu. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar untuk membunuh Evilleye Tyrant sebelumnya, sedikit saja rohnya dalam kristal ini masih berhasil melarikan diri. Evilleyes memang memiliki kemampuan spiritual khusus. Bahkan Tyrant Evil Thierry yang bukan tipe spiritual murni bisa melarikan diri dengan sedikit pun rohnya jika terbunuh. Apakah rohnya yang melarikan diri memiliki ingatan? Apakah bisa menggambar Evilleye Tyrant King? Saya kira tidak. Sebagai penguasa hutan Evil Demon ini, keberadaan seperti apa kaisar jahat? Akankah dia secara pribadi menunjukkan dirinya hanya karena seseorang dari spesiesnya terbunuh? Jika dia melakukannya, dia pasti terlalu bosan. Lebih jauh lagi, Permaisuri Es dan saudara Skydream pernah berkata bahwa Evilleye Tyrant King ini seharusnya akan menghadapi kemacetan ke-8. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan bisa menembus kemacetan ini. Jika dia tidak bisa, dia akan mati. Secara alami, dia tidak akan punya waktu untuk diganggu dengan hal sepele seperti ini. Selama Evilleye Tyrant King tidak muncul, Huo Yuhao yakin dalam menghadapi segala bentuk krisis. Evilleyes mahir dalam kekuatan spiritual,
Tetapi begitu juga dia. Evileye yang tidak memiliki kultivasi setidaknya 100.000 tahun tidak mungkin menimbulkan ancaman baginya. Adapun mereka yang telah melampaui budidaya 100.000 tahun, Huo Yuhao yakin bisa melarikan diri dari mereka. Tentu saja, dia tidak akan hanya menunggu di sini dengan bodoh. Bagaimana jika Evileye 100.000 tahun benar-benar muncul? Setelah merenung sejenak, dia melayang menuju perimeter wilayah inti hutan Evil Demon ini. Dia memiliki perasaan halus bahwa tiruan jahat berapi-api yang baru saja dia bunuh akan membuatnya kesulitan. Firasat ini sangat jelas dan kuat. Itu berasal dari tengkorak takdir yang diperolehnya dari singa emas bermata tiga. Ketika dia memusatkan pikirannya pada tengkorak ini, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa benang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dilepaskan dari kepalanya, dan setiap benang tampaknya terhubung dengan takdir yang pasti akan terjadi. Mereka memberinya petunjuk. Berkat takdir membantunya mengantarkan nasib baik dan menghindari malapetaka. Huo Yuhao curiga bahwa Wang Qiwer telah meramalkan bahwa dia akan berada dalam masalah besar sebelum dia pergi ke Sunrise City untuk menemukannya. Dengan pergi ke sana untuk menemukannya, dia akan menghadapi malapetaka karena dia. Namun, dia masih melanjutkan tanpa ragu-ragu dan mengorbankan dirinya. Ada alasan sederhana mengapa Huo Yuhao berlari keluar. Hutan Evil Demon ini adalah wilayah Evileyes. Dia lebih aman semakin jauh dia dari wilayah inti. Dia harus menunggu sampai perasaan bahwa dia telah menghilang sebelum dia memasuki wilayah inti lagi. Saat dia melarikan diri, Huo Yuhao berpikir terus-menerus. Setelah selesai berkultivasi dan pindah, pikirannya masih dipenuhi dengan Wang Qiwer dan Wang Donger. Dia tidak memikirkan keadaan pikirannya saat ini. Namun, dia telah tenang setelah pertarungan barusan dan untuk sementara bebas dari kesedihannya. Sangat penting baginya untuk berpikir. Ketika dia tenang, dia mulai merasakan kondisinya saat ini. Dia menemukan bahwa laut rohaninya telah mengalami transformasi. Itu masih lautan rohani, tetapi sekarang ada pulau tambahan di dalamnya. Itu adalah pulau yang indah dan luar biasa. Pulau ini sangat besar, dan merupakan pusat dari laut spiritualnya. Ice Empress, Snow Empress, dan Skydream Ichewom ada di pulau ini. Ada paviliun, teras, dan halaman di pulau ini. Itu tampak seperti rumah besar milik keluarga bangsawan. Ketika Huo Yuhao melihat lebih dekat, dia tertegun. Itu karena bangunan di pulau ini sebenarnya adalah Dux Mansion. Ini adalah refleksi spiritual. Ini adalah refleksi spiritual yang muncul di laut spiritualnya setelah kekuatan rohaninya terwujud. Refleksi spiritual terjadi ketika hal yang paling mendasar dalam hatinya tercermin pada situasi tertentu. Huo Yuhao baru saja mencapai tingkat ini dan belum tahu bagaimana menyesuaikan refleksi spiritualnya. Namun, dia dapat secara halus merasakan bahwa pertumbuhan refleksi rohaninya akan menentukan arah kemampuan masa depannya. Dia masih harus memikirkan semuanya sendiri. Ketika ia mencapai tingkat ini, Huo Yuhao pada dasarnya pasti menjadi Douluo berjudul dan bahkan Douluo transenden di masa depan. Begitu dia mendapatkan cincin jiwanya yang ketujuh, pembatasan Ultimate Ice padanya akan lenyap, dan kecepatan kultivasinya akan meningkat secara signifikan. Huo Yuhao baru berusia 18 tahun sekarang. Dengan kondisinya saat ini, ia dapat memiliki paling banyak 9 cincin dalam 10 tahun. Dia bisa menjadi titlet Douluo berdering 9 dengan jiwa bela diri pamungkas. Dia akan sangat kuat saat itu. Selain itu, ia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri Ice Ultimate, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan mata rohnya, yang memiliki kekuatan spiritual yang besar. Qiwer, apa keterampilan jiwa yang Anda berikan kepada saya ketika Anda menyatu dengan saya? Semua yang ditinggalkan Wang Qiwer untuk Huo Yuhao ada di tubuhnya, termasuk tulang jiwa dan cincin jiwanya. Wang Qiwer telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia memiliki kemampuan 100.000 jiwa-jiwa meskipun dia tidak setua itu, karena dia adalah kaisar binatang. Dia akan memberi Huo Yuhao 2 keterampilan jiwa dari tulang dan cincin jiwanya. Sama seperti Huo Yuhao sedang mencoba merasakan kemampuan yang datang dengan cincin jiwa keenamnya, gelombang emosi aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Itu adalah emosi negatif,
dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keinginan untuk membunuh. Ketika mereka pertama kali muncul, Huo Yuhao segera merasa seperti dia akan menjadi gila. Embusan dingin segera dilepaskan dari School of Destiny, dan meresap ke laut spiritualnya. Mereka dengan cepat menekan perasaan manik, dan dia juga berhenti bergerak. Ada sesuatu yang salah dengan lingkungannya. Pemandangannya masih sama, tetapi dia jelas bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Itu masih hutan Evil Demon, tapi Huo Yuhao merasa seolah-olah dia berada di dunia lain sekarang. Rasanya seperti dia dipaksa keluar dari dunia normal oleh semacam kekuatan aneh. Ini, Dreamworld Dreamland, kemampuan spiritual tipe domain. Huo Yuhao tercengang. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya saat ini yang berada di ranah material konkret, emosi masih mengalir ke dalam hatinya, dan menyebabkan dia memasuki semacam dreamland spiritual. Kekuatan spiritual lawannya tidak diragukan lagi sangat kuat. Apakah dia benar-benar sangat disayangkan? Apakah dia benar-benar menarik Affiliate Tyrant King? Jika memang itu masalahnya, dia akan mati tanpa ada peluang. Saat dia memfokuskan pandangannya, seluruh auranya berubah. Kekuatan spiritual luar biasa langsung mulai keluar dari tubuhnya dan melalui kepalanya, seperti air yang mengalir. 6 cincin jiwa dari mata rohnya berputar di sekitar tubuhnya saat bersinar terang, terutama cincin jiwa emas mawar terakhir, yang sangat menyilaukan. Cincin cahaya terdistorsi juga mulai menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Ketika lampu-lampu dari tubuhnya menyentuh udara dari dunia luar, Huo Yuhao tiba-tiba merasa seolah-olah telah menarik tirai terbuka, membuka jendela, dan memasuki dunia lain. Segala sesuatu di sekitarnya berubah ilusi, dan mulai beriak. Setelah ini, mereka berubah menjadi tak terhitung proyeksi binatang buas yang kuat melompat ke arahnya dengan gila-gilaan. Huo Yuhao tidak bergerak, dan hanya berdiri di tempatnya. Dia menutup matanya dan menekankan tangan kanannya ke dahinya. Setelah ini, dia dengan dingin berteriak, spiritual. Shock. Nada kata kedua terdengar suram dan lebih kasar. Pada setiap kata, auranya melonjak lebih tinggi. Mengucapkan nama keterampilan jiwanya adalah kemampuan yang Huo Yuhao temukan ketika ia pergi ke budidaya tertutup di Sunrise City. Dia menggabungkan mantra dan mantra yang Electrolux telah berikan kepadanya dengan keterampilan jiwanya, dan menggunakan mantra itu untuk meningkatkan kekuatan keterampilan jiwanya. Dia awalnya tidak berhasil dalam penelitiannya mengenai kemampuan ini. Hanya ketika kekuatan spiritualnya mencapai peningkatan kualitatif dan mencapai ranah material konkret, dia berhasil mencapai targetnya dalam upaya pertamanya menggunakan kemampuan ini. Nama-nama keterampilan jiwanya telah menjadi mantra. Meskipun itu terbatas pada syok spiritualnya sekarang, itu masih sangat bermanfaat baginya. Cahaya emas keunguan mulai menyebar dari dahi Huo Yuhao. Itu tampak seperti riak di kolam realitas. Dimanapun riak-riak ini berlalu, proyeksi yang terdistorsi itu semua hancur seperti cermin yang telah dihancurkan. Bagus, sangat bagus. Manusia yang menarik. Tidak heran Anda berani masuk ke wilayah saya. Jadi ternyata Anda mahir dalam kemampuan spiritual. Sepertinya Anda secara khusus di sini untuk memburu spesies saya. Sangat disayangkan bahwa Anda ditakdirkan hari ini, meskipun Anda adalah seorang guru jiwa tipe spiritual. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi normal kembali. Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk melihat ke arah mana suara itu berasal. Dia berbalik. Ketika dia melihat pemilik suara itu, dia menegakkan pandangannya, dan ekspresinya segera menjadi serius. Itu adalah Affiliate yang aneh tapi kuat. Hanya dari warnanya, sudah jelas bahwa itu jauh lebih sombong daripada si iblis api berapi sebelumnya. Tubuh Affiliate ini, atau lebih tepatnya mata besarnya, berwarna putih perak. Ukurannya bahkan lebih mengerikan. Itu lebih dari 3 meter. The Very Evil Tyrant sebelumnya tampak seperti anak kecil di depannya. Huo Yuhao bahkan lebih terkejut bahwa Affiliate ini memiliki 16 tentakel yang terkulai. Jumlah tentakel juga merupakan cara semi pasti untuk menentukan kekuatan Affiliate. Semakin banyak tentakel yang dimiliki Affiliate, semakin kuat itu. The Very Evil Tyrant sebelumnya hanya memiliki 6 tentakel, tapi itu sudah sangat kuat ofensif. Jika Huo Yuhao tidak menggunakan sok spiritualnya untuk menghancurkannya,
dia akan merasa sangat sulit untuk menolak serangan tipe api khusus, tatapan api. Namun, Evilleye ini sebenarnya memiliki 16 tentakel, dan semuanya berwarna putih perak, persis seperti tubuhnya. Ini juga berarti bahwa Evilleye ini hanya memiliki satu elemen, atau mungkin dua elemen. Itu pasti binatang roh tipe spiritual. Adapun apakah itu memiliki elemen kedua, Huo Yuhao belum tahu. Dari skill jiwa tipe spiritual yang telah dilepaskan sebelumnya, itu kemungkinan berasal dari garis keturunan yang sama dengan Kaisar Jahat. Evilleye dari garis keturunan ini murni dari unsur spiritual, dan mereka memegang status yang sangat tinggi di antara Evilleye sebagai yang paling mulia. Selain itu, kemampuan mereka sangat kuat. Huo Yuhao beruntung. 100.000 tahun. Apakah ini Evilleye Tyrant yang 100.000 tahun? Huo Yuhao memutar ujung bibirnya. Bukankah saya terlalu beruntung? Saya mendapatkan apapun yang saya inginkan. Hanya saja saya harus bisa menangani hidangan ini yang telah disajikan kepada saya. Dan sepertinya itu tidak akan mudah. Kita hanya akan tahu siapa yang mati dan siapa yang hidup setelah bertarung. Meskipun ini krisis, itu juga sebuah peluang. Jika ini adalah Evilleye 100.000 tahun dari jenis yang berbeda, Huo Yuhao mungkin baru saja melarikan diri. Dia tidak cukup terampil untuk melawan binatang jiwa ratus ribu tahun sekarang. Namun, segala sesuatunya berbeda jika Evilleye ini benar-benar tipe Evilleye yang murni spiritual. Kekuatan jiwa Huo Yuhao tidak bisa dibandingkan dengan lawannya, tetapi dia yakin bisa menghadapi Evilleye yang 100.000 tahun seperti itu, mengingat kultivasi spiritualnya. Selain itu, dia bahkan mewarisi kemampuan Kaisar Biswang Qiwer. Sampai batas tertentu, dia memiliki sebagian dari kemampuan Kaisar Binatang, meskipun dia adalah manusia. Huo Yuhao secara alami tidak akan diam dan mengobrol dengan lawan yang kuat. Saat dia berbicara, dia sudah bergerak. Dia tahu pentingnya memanfaatkan peluang yang diberikan kepadanya. Putih, ungu, hitam, 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 mawar emas. 6 cincin jiwa naik berturut-turut. Ketika Evilleye Tyrant yang berusia 100.000 tahun ini melihat cincin jiwanya yang berwarna emas mawar, muridnya sedikit menyusut. Sama seperti bagaimana manusia mengenal binatang buas, Evilleye Tyrant yang berumur ratusan ribu tahun ini secara alami memahami tuan jiwa manusia, mengingat kultivasinya. Keberuntungan Huo Yuhao terlalu bagus. The Tyrant Evil Tyrant yang telah dia bunuh sebelumnya adalah selir Evilleye Tyrant ini. Rusaknya semangat yang dimiliki oleh Fire Evil Tyrant telah melarikan diri mungkin tidak cukup untuk membangkitkannya, tetapi itu cukup untuk menginformasikan Evilleye Tyrant ini tentang lokasi Huo Yuhao. Karena selirnya telah terbunuh, Evilleye Turan ini secara alami geram. Dia dengan cepat mengejar Huo Yuhao, yang juga merupakan alasan mengapa Huo Yuhao merasakan perasaan menekan dan tak menyenangkan di hatinya. Saat cincin jiwanya naik, mata Huo Yuhao menjadi cerah, dan cincin jiwanya yang pertama bersinar dengan cahaya putih. Matanya langsung berubah menjadi emas keunguan, dan dua garis cahaya keabuan, keemasan melesat ke arah Evilleye Tyrant. Setelah kekuatan spiritualnya mengalami peningkatan kualitatif, Huo Yuhao mampu memanipulasi shock spiritualnya dan menjadikannya tipe domain atau searah. Dua garis cahaya keunguan emas langsung melesat maju beberapa ratus meter dan mendarat di Evilleye Tyrant. Murid Evilleye Tyrant ini melebar, dan cincin pola cahaya perak mulai menyebar keluar dari tubuhnya. Sebagai binatang berjiwa spiritual tipe peringkat teratas, itu jelas menyadari bahwa keterampilan jiwa tipe spiritual yang kuat tidak dapat dihindari, dan karenanya bahkan tidak repot menghindar. Sama seperti Huo Yuhao percaya diri dengan kekuatan spiritualnya sendiri, ia tidak takut menghadapi jiwa kaisar, mengingat kultivasinya. Meskipun bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao agak aneh, dan dia bisa keluar dari kontrol spiritualnya, masih tidak menganggap Huo Yuhao sangat dihargai. Dua garis cahaya keunguan berhenti di udara ketika mereka bertabrakan dengan cincin pola cahaya perak, segera menciptakan gelombang energi yang bergelombang. Huo Yuhao dan Evilleye Tyrant ini berada di kedua ujung badai spiritual yang meletus di antara mereka berdua. Karena Huo Yuhao adalah orang yang memulai serangan, badai spiritual ini lebih terkonsentrasi di sekitar Evilleye Tyrant.
Penghancuran badai spiritual ini berbeda dari kemampuan destruktif kekuatan jiwa. Saat mengamuk, udara antara Huo Yuhao dan Evileye Tyrant melengkung drastis, dan semuanya tampak tidak nyata. Semua pabrik di wilayah itu mulai layu pada tingkat yang mengkhawatirkan. Mereka tidak dihancurkan secara langsung, tetapi struktur internal mereka kacau karena pengaruh kekuatan spiritual yang berselisih, dan integritas biologis mereka terpengaruh. Undulasi perak mulai menjadi lebih kuat. Mereka mulai berdengung, dan serangkaian ledakan spiritual yang mengerikan terjadi. Intimidasi kekuatan ledakan dilepaskan ke arah acak. Tanaman layu hancur dan tersebar di mana-mana. Huo Yuhao menggeliat seperti daun layu dan terlempar ke belakang saat ia menderita gelombang kejut dari ledakan ini. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tetapi cahaya redup melintas di matanya. Dia menutup matanya saat cincin jiwa ketiga dan keempatnya bersinar berturut-turut. Kepala kerangka putih muncul di atas Evileye Tyrant. Bahkan dengan kemampuannya, itu masih dipengaruhi oleh enfiblement Huo Yuhao bahkan ketika itu melawan kekuatan spiritualnya. Evileye Tyrant hendak menyerang dengan kecepatan penuh tetapi tiba-tiba melambat di udara. Pusaran air keemasan suram muncul di atas matanya ketika berhenti sepenuhnya di tempatnya. Enfiblement massa, kebingungan spiritual. Dua keterampilan jiwa tipe kontrol dilepaskan, sepenuhnya mengungkapkan kemampuan kontrol besar Huo Yuhao. Meskipun Evileye Tyrant tampaknya sedikit bingung, itu tampak lebih tidak berperasaan dan ganas. Auranya melonjak seolah yakin akan menghancurkan Huo Yuhao di saat berikutnya. Yang benar adalah bahwa itu benar-benar percaya diri. Sementara serangan spiritual Huo Yuhao kuat, itu bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa Huo Yuhao bahkan belum setingkat jiwa Sage 7 cincin. Huo Yuhao jauh lebih rendah dibandingkan dengan itu. Bahkan seorang Douluo Transcendent akan merasa sulit untuk melawan Evileye Tyrant yang berumur 100.000 tahun. Tidak ada guru jiwa yang bersedia menghadapi kekuatan spiritual yang sangat besar dan keterampilan jiwa bawaan dari binatang jiwa yang berumur ratusan ribu tahun ini. Meskipun Evileye Tyrant ini baru saja menembus ke tingkat budidaya 100.000 tahun, ia memiliki garis keturunan paling murni dari Evileyes. Itu juga benar-benar percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Sementara itu tertegun bahwa kekuatan spiritual Huo Yuhao berada di dunia material beton seperti itu, ia yakin menghancurkan Huo Yuhao karena kesenjangan besar antara kemampuan mereka secara keseluruhan. Satu atau dua keterampilan jiwa tipe kontrol hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Ketika dia melepaskan kekuatan penuhnya, dia yakin bisa dengan mudah mengalahkan manusia lemah ini. Namun, itu tidak tahu bahwa itu telah membuat kesalahan yang dilakukan sebagian besar makhluk jiwa ketika menghadapi tuan jiwa manusia, ia telah meremehkan lawannya. Kadang-kadang, kemampuan master jiwa tidak bisa sepenuhnya dijelaskan dengan menggunakan jumlah cincin jiwa yang mereka miliki. Meskipun ini hanya kejadian langka, makhluk jiwa akan berada dalam kesulitan besar jika bertemu dengan guru jiwa seperti itu. Dua keterampilan tipe kontrol digunakan pada Evileye Tyrant ini secara berurutan, dan udara di depan Huo Yuhao bengkok dan terdistorsi. Huo Yuhao mengganggu indera spiritual Evileye Tyrant ini. Kali ini, gangguannya tidak mencakup area yang luas, tetapi hanya titik kecil di depannya. Dia menggunakannya untuk memblokir pengamatan Evileye Tyrant tentang dia. Bagi Evileye Tyrant, tubuh Huo Yuhao tampak memutar-mutar dan membungkuk. Itu tidak mungkin melihat apa yang dilakukan Huo Yuhao di bawah pengaruh mass enfiblement dan spiritual confusion. Namun, itu sama sekali tidak khawatir. Itu berhasil mendapatkan kembali gerakannya di detik berikutnya. Selanjutnya, sudah disiapkan sebelumnya. Sementara dua keterampilan jiwa tipe kontrol Huo Yuhao telah berhasil berlaku, efeknya tidak akan sebaik di masa depan. Sosoknya yang besar sekarang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan sama sekali tidak terhalang karena semua rintangan telah dihancurkan oleh badai spiritual sebelumnya. Saat terbang, pola perak di sekitar matanya mulai bersinar terang. 16 tentakelnya terbuka lebar, dan setiap tentakel berkedip dengan cahaya perak yang intens. Semua makhluk hidup, termasuk tanaman, segera bertemu dengan bencana begitu mereka menyentuh tentakelnya karena tentakelnya dapat melahap roh. Begitu mereka menabrak sesuatu yang hidup,
mereka bisa melepaskan ledakan spiritual yang akan memasuki tubuh lawan dan menghancurkan dunia spiritual mereka. Setelah itu akan melahap roh lawannya yang hancur dimakan untuk memberi makan dirinya sendiri. Evil Tyrant berdarah murni seperti dirinya sendiri tidak perlu menelan makanan apapun. Yang dibutuhkan adalah kekuatan spiritual murni. Huo Yuhao tampak sangat menyehatkan. Saat ini, sorot matanya berubah dari kesombongan menjadi keserakahan. Setiap Evil akan sangat senang melihat tonik yang tepat di depan mereka. Sinar mengerikan cahaya perak selebar 3 meter ditembakkan dari mata Evil Tyrant ini di saat berikutnya. Evil tatap. Ini adalah salah satu keterampilan jiwa serangan bawaan terkuat dari Evil Tyrant dan kemampuan paling menakutkan dari Evil Tyrant tipe spiritual murni. Efeknya mirip dengan shock spiritual Huo Yuhao, kekuatannya bervariasi tergantung pada kemampuan Evil Tyrant melepaskannya. Ada rumor bahwa Kaisar Jahat telah menggunakannya pada Dewa Binatang di Tian sekali, menyebabkan di Tian berhenti bergerak selama sekitar 5 detik. Dalam 5 detik itu, dia hanya bisa secara pasif menerima pukulan dari Kaisar Jahat. Memori ini berasal dari Wang Qiwer. Sinar besar cahaya perak dengan cepat ditutup pada Huo Yuhao. Evil Tyrant sengaja bermurah hati dan tidak melepaskan kekuatan penuhnya. Itu takut bahwa itu tidak akan bisa melahap semangat Huo Yuhao jika dia dihancurkan. Namun, tiba-tiba terlihat mata terbuka ketika sinar cahaya perak itu kurang dari 1 meter dari Huo Yuhao. Itu adalah mata vertikal yang ditutupi dengan pola sunrai rose gold, dan melepaskan cahaya hitam dan putih. Cincin jiwa mawar emas Huo Yuhao bersinar pada saat yang sama. Bukan hanya ini, tetapi roda cahaya tiba-tiba bersinar di belakang Huo Yuhao. Roda cahaya ini tampak sangat aneh. Meskipun itu adalah wujud ilusi yang terbentuk dari cahaya, tampaknya ada pola yang diukir padanya. Itu adalah gambar singa emas bermata 3, dan naga emas yang menari. Sinar besar cahaya perak menghantam tubuh Huo Yuhao saat roda cahaya mawar emas muncul. Adegan yang sangat aneh muncul pada saat berikutnya. Tubuh Huo Yuhao berubah ilusi, dan seberkas cahaya perak melewati tubuhnya. Sinar cahaya perak ini berlangsung selama beberapa detik sebelum menghilang. Ketika mulai, sebuah koridor beberapa ratus meter panjangnya terbentuk di hutan, dikelilingi oleh tanaman layu. Sosok ilusi Huo Yuhao berubah nyata lagi setelah seberkas cahaya perak ini melewati tubuhnya. Dia tidak terluka sama sekali. Satu cahaya hitam dan satu cahaya putih keluar dari Eye of Destiny miliknya. Evil Tyrant yang berumur 100.000 tahun terkejut bahwa Huo Yuhao mampu bertahan dari tatapan Evil tanpa terluka sama sekali, dan dikejutkan oleh 2 garis cahaya ini. Rasanya sedikit pusing sebelum kembali normal. Sepertinya tidak ada yang terjadi sama sekali. Namun, Huo Yuhao bisa melihat bahwa matanya tidak lagi berwarna perak. Sekarang hitam dan putih. Dunia yang dilihat Huo Yuhao berbeda dari dunia yang dilihat Evil Tyrant ini. Di matanya, dia awalnya melihat banyak takdir di sekitar Evil Tyrant ini. Namun, mereka telah tersentak pada saat ini. Bukan hanya ini, tapi Evil Tyrant ini juga melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Bukan hanya kekuatan jiwanya yang melemah, tetapi juga kekuatan spiritualnya. Mata takdir Huo Yuhao kembali ke mawar emas dan lapisan riak emas yang terdistorsi mulai menyebar dari mata takdir Huo Yuhao. Ketika lapisan aneh dari mawar emas ini muncul, semua yang ada di sekelilingnya juga berubah menjadi mawar emas. Dengan pengamatan yang cermat, bahkan debu yang berterbangan di udara berhenti ketika riak-riak emas melewatinya. Evil Tyrant ini sangat sensitif dan merasa ada sesuatu yang salah. Secara tidak sadar, ia mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan keterampilan jiwanya. Namun, ia menemukan bahwa ia tidak bisa melakukan apa-apa, dan bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Itu seperti kekuatan spiritualnya telah membeku. Hal yang paling menakutkan adalah akhirnya menemukan ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Itu bisa merasakan aura hitam dan putih di atasnya. Itu menjerit tragis dan berjuang. Ia ingin terbebas dari rasa takut yang semakin memuncak. Itu berhasil, karena 2 keterampilan jiwa yang digunakan Huo Yuhao hanya bisa menahannya masing-masing untuk 1 detik. Ketika digabungkan,
mereka masih bisa menahannya selama 3 detik. Mengubah serangannya, Huo Yuhao juga mengedarkan kekuatan jiwanya. Riak emas mawar tidak terlepas dengan cepat. Mereka hanya berhasil mencapai Evil Tyrant setelah 3 detik berlalu. Pada saat ia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Evil Tyrant mencoba untuk mundur tanpa ragu-ragu. Namun, ia menemukan bahwa itu bergerak dengan kecepatan menyedihkan seperti seluruh tubuhnya telah memburuk. Yang lebih mengerikan lagi adalah ada potongan granit tambahan di tanah saat ini, sepotong granit yang tampaknya secara ajaib selamat dari bentrokannya dengan Huo Yuhao sebelumnya. Potongan granit ini tidak terlalu besar, tetapi masih menabraknya ketika dia berusaha menghindari serangan Huo Yuhao. Meskipun segera menghancurkan batu berkeping-keping, tubuhnya masih berhenti tanpa kendali. Itu juga pada saat ini bahwa riak mawar emas mencapai tubuhnya. Tubuhnya langsung membeku, dan sekarang ada lapisan mawar emas di atasnya. Huo Yuhao menambahkan lebih banyak warna ke tubuhnya saat mereka bertarung, dan berhasil melakukannya setiap kali. Riak mawar emas menyebar beberapa ratus meter sebelum berhenti. Dalam wilayah ini yang sekarang membentang berdiameter 500 meter, lautan emas mawar yang melayang di udara tampak muncul, dengan Huo Yuhao di tengahnya. Langit di atas hutan Evil Demon tiba-tiba berubah suram. Namun, awan gelap memantulkan cahaya keemasan di tengah-tengah kesuraman ini. Ledakan spiritual. Huo Yuhao berteriak dingin. Om. Riak mawar emas mulai bergetar, tetapi sangat lembut dan tidak menyebabkan kerusakan. Bahkan bagian-bagian hutan yang jauh dan terkena dampaknya tidak menderita sama sekali. Namun, kerutan mulai muncul di mata Evil Tyrant ketika getaran ini mencapai itu. Setelah itu, tubuhnya mulai bergetar hebat. Bu. Serangkaian suara aneh terdengar, di suatu tempat antara bermunculan dan bertiup. Lubang meledak di tubuh Evil Tyrant, dan gas perak mengalir dari luka-luka itu. Rasanya seperti balon besar baru saja terbuka di beberapa tempat sekaligus. Selama ini, mata Evil Tyrant dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia tidak bisa percaya bahwa kekuatan spiritual lawannya bisa menyakitinya meskipun memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Ini benar-benar luar biasa. Huo Yuhao menggosok dahinya dengan tangannya. Pola sinar matahari di sekitar Eye of Destiny-nya berkobar dengan cahaya, dan seberkas cahaya mawar emas melesat keluar. Garis cahaya ini sepertinya berasal dari dunia lain. Itu menghilang saat itu ditembakkan dari mata takdir Huo Yuhao. Ketika itu muncul lagi, itu tepat di depan Evil Tyrant. Cahaya perak berdarah berceceran di tanah. Garis cahaya mawar emas telah menembus mata Evil Tyrant, dan hanya meninggalkan sisa-sisa di luar. Tubuh Evil Tyrant bergetar tak terkendali sekarang. Meskipun darah peraknya berhenti berceceran, darah itu masih mengalir keluar tak terkendali dari luka pada Evil Tyrant. Bahkan pada tahap ini, Huo Yuhao tidak berani menurunkan penjagaannya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi binatang jiwa 100.000 tahun. Lampu bersinar terang di punggungnya, dan pendorong jiwa mendorongnya ke depan. Dalam sekejap, dia melakukan perjalanan beberapa ratus meter dan tiba di depan Evil Tyrant. Pandangan dingin di matanya berubah lembut, dan mereka sekarang dipenuhi dengan ingatan. Dia mengepalkan tangan kanannya di pinggangnya, dan semua cahaya di langit dan bumi tampak berkumpul menuju tinjunya. Matanya, termasuk matanya yang vertikal, bersinar terang pada saat ini. Sebuah gelombang spiritual yang kuat menyebabkan celah tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. The Fist of Remembrance, sebuah tinju yang berisi perasaan zikir yang melonjak. Ledakan. Tinju Huo Yuhao menghantam ruang kosong, dan seberkas besar cahaya keemasan menghantam tubuh Evil Tyrant. Celah spasial yang tak terhitung mulai berpengaruh pada tubuhnya. Mereka dikombinasikan dengan jiwa dan kekuatan spiritual Huo Yuhao, menyebabkan ledakan lain terjadi. Luka besar sepanjang lebih dari 1 meter muncul di mata Evil Tyrant. Itu telah langsung menembus. Penindasan spiritual yang dilepaskan Evil Tyrant di sekitar tubuhnya berhenti, dan 16 tentakelnya membeku di udara. Huo Yuhao gemetar, tetapi dia dengan cepat berhasil menstabilkan dirinya. Garis cahaya keemasan terbang kembali dari luka besar ini di mata Evil Tyrant dan mendarat di tangannya.
Itu adalah tombak naga emas, yang dulu milik Wang Qiwer. Energi kehidupan yang luar biasa melonjak menuju Huo Yuhao melalui tombak. Bagian tombak yang ditarik keluar dari Evil Tyrant membawa cahaya perak, karena terus menarik energi kehidupan dari Evil Tyrant dan memberinya makan. Warna pada wajah pucat Huo Yuhao perlahan kembali normal. Namun, dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengambil langkah ke depan. Dia meraih tombak dengan tangan kiri dan melambaikan tangan kanannya. Dark Golden Teroclaws-nya muncul dan mencakar seberkas cahaya perak yang hendak bangkit dan melarikan diri.